Selamat malam teman-teman dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Nama saya adalah Ezra Vanli, bisa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun. Beberapa hari yang lalu, kemarin lusa kalau nggak salah, kemarin lusa atau sebelumnya lagi, Ariel itu lagi baca Roma 10. Dan ada ketemu ayat yang menarik untuk dibahas. Mari kita buka langsung. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di sini sudah jelas ya. Tuhan itu berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh firman Kristus. Jadi Tuhan itu berkata bahwa bacalah firman kita, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab. Karena waktu kita membaca Alkitab, iman kita itu tumbuh juga. Contoh, waktu kita membaca cerita Ayub, di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan itu ada beserta kita saat kita di masa susah kita, di masa kelam kita. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Kan ada ayat di mana Ayub itu frustasi dan dia seakan-akan menantang Tuhan. Dan Tuhan ladeni. Tuhan menerimanya, Tuhan tidak marah. Tuhan membenarkan Ayub. Tapi Tuhan tidak marah kepada Ayub karena Ayub seakan-akan menantang Tuhan. Tuhan menerima itu semua dan diluruskan sama Tuhan. Seperti Bapak yang baik. Bapak yang baik itu kalau misalnya kita ada salah atau apa, kita marah, dia akan menerimanya. Tapi akan diluruskan. Oh ya, harusnya kamu nggak boleh teriak-teriak gitu, Rel. Ngomongnya biasa aja, papa pasti dengerin kok. Tapi tetap akan didengerin, walaupun tetap akhirnya akan diluruskan. Jadi yang pertama, kenapa kita baca Alkitab? Ya supaya iman kita tumbuh. Dari cerita tokoh-tokoh Alkitab itu, iman kita bisa tumbuh. Karena banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab itu menyatakan bahwa Tuhan itu selalu beserta kita di masa kita susah. Yang terakhir, Tuhan itu tidak hanya berbicara langsung secara verbal, langsung berkata, oh jangan lakukan ini, oh jangan lakukan itu. Tidak selalu seperti itu. Terkadang Tuhan itu berbicara dengan mengingatkan ayat Alkitab yang pernah kita baca. Waktu beberapa hari yang lalu, Ariel waktu di kantor, waktu persiapan pulang, itu tiba-tiba keinget satu ayat. Ayatnya itu berbunyi seperti ini. Tidak ada senjata, no weapon shall prosper against me. Tiba-tiba keinget itu aja gitu loh. Terus Ariel oh ya, ceritanya itu karena Ariel sama mamanya Ariel itu disuruh di rumah, disuruh ngambil kantongan di atas, di lantai 2. Dan Ariel itu selalu merasa tidak enak kalau misalnya sendirian di tempat yang gelap di atas itu. Ya nggak gelap juga sih, ada lampunya, cuman merasa nggak enak aja kalau misalnya di rumah sendirian itu, apalagi rumahnya Ariel yang lama. Itu ada rasa nggak enaknya aja, ada rasa takut. Tiba-tiba waktu Ariel selesai ngomong, diomongi sama mamanya Ariel seperti itu, Ariel keinget ayat itu tadi. Itu ayat Yesaya berapa ya? Pokoknya ada Yesaya 41 atau berapa gitu. Itu katanya itu tidak ada senjata yang ditempa akan bekerja kepadamu atau gimana. Intinya itu tidak ada senjata yang bisa melukai kita. Inti ayatnya itu kayak gitu. Dan Ariel itu tiba-tiba keinget kayak gitu, dan sepanjang perjalanan itu keinget terus dalam hati itu ya saya berapa, dan yang ada sempat googling kan itu ya saya berapa. Terus dalam hati itu muncul terus ayatnya, terus Ariel baca terus dalam hati, no weapon shall prosper against me, dan lain sebagainya, terus. Di situ itu kita bisa belajar gitu loh, bahwa terkadang Tuhan itu ya kayak yang Ariel bilang,
Tidak hanya berbicara secara verbal, tapi berbicara melalui firman-firman yang pernah kita baca. Jadi bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab saat teduh pribadi, pagi, malam, selalu sempatkan waktu untuk baca satu ayat aja nggak apa-apa. Karena Tuhan berbicara lewat situ juga loh. Mari kita tutup dalam doa. Malam Bapa, malam Tuhan Yesus, malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas GAP-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah segala apapun yang kami dengarkan tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami dapat selalu menyempatkan waktu untuk membaca firman-Mu, dan kami lakukan sehari-hari Tuhan, pagi dan malam sebelum kami beraktivitas dan sebelum kami istirahat. Kami selalu menyempatkan waktu untuk membaca firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you. Jangan lupa di like dan subscribe ya, biar videonya meluas, menyebar. Dan jangan lupa di share juga, tolong bantu ya. Thank you, God bless you, bye bye.